Novita di sini. Dan Novita nggak sendirian, Novita ditemenin bareng sama mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Lampung, betul ya? Oh, apa? Raden Intan Lampung. Oh, Raden Intan Lampung, diprotes aku karena nggak ada Raden Intan Lampungnya. Oke, langsung aja kali ya kenalan, namanya siapa, terus sekarang udah semester berapa, dan dari jurusan KPI, bener gitu, dikonfirmasi lagi ya. Oke. Saya Indri Savitri dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 3 dari kelas KPIA. Oh, KPIA. Iya. Oh, ada perbedaan A sama B gitu ya? Iya, kelasnya aja sih. Jadi ada per kelasnya gitu. Oh, oke, ada kelas A dan kelas B gitu. Itu yang membedakan apa? Mungkin harinya atau jamnya mungkin? Jam perkuliahan aja sih. Oh, jam perkuliahannya aja. Oh, dari awal kan udah dibagi tuh kelas-kelasnya. Di situ nanti udah terjadwal gitu. Oh, oke. Artinya dari A sampai alfabet sebelumnya sama aja gitu ya? Iya. Sama aja, oke. Kalau temennya siapa namanya? Kalau aku namanya dia Sevina Syafira, pastinya juga dari Komunikasi dan Penyiaran Islam, dari kelas KPIA juga. Oh, sekelas ya? Iya. Sekelas, oke. Kegiatan sehari-harinya ngapain? Selain kuliah mungkin? Kuliah, nugas, sama jadi freelancer ya. Wah, keren, jadi freelancer. Kalau Dea namanya? Iya, kalau aku kan ini anak kos ya, jadi ya selain kuliah ya mungkin nugas di kos, terus ya gitu-gitu aja sih di kos, belum ada kesibukan lainnya. Nggak join organisasi belum ya? Belum. Padahal harusnya semester 3 ini pada gencar-gencar ya tuh ya organisasi. Oke. Kan aku tuh juga baru tahu ya, ternyata kalau KPI itu ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke. Sebenarnya KPI itu apa sih? Boleh nggak dijelasin sedikit? KPI itu Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang salah satu jurusan yang ada di UIN gitu ya, kita nyingkatnya biasanya kan Universitas Islam Negeri Lampung. Itu jurusan komunikasi sebenarnya sama kayak jurusan komunikasi di PTN. Tapi bedanya itu kita konsentrasinya lebih ke Islam, nilai-nilai keislamannya gitu aja sih Kak. Oh, jadi kalau di Winril itu justru komunikasinya lebih ke syariahnya gitu ya, Islamianya gitu, atau iya, gimana? ada nilai-nilai Islamnya. Kayak kita kan kita ada pelajaran jurnalistik nih ya, jurnalistik Islami. Dan di jurnalistik ini kita mempelajari sifat-sifat Rasulullah juga, gimana caranya menyampaikan berita dengan 4 sifat Rasulullah yang dimiliki gitu. Oke. Kalau dari Dea gimana nih Dea pendapatnya? Siapa tahu Dea punya perspektif lain. Enggak kayak gitu. Jurusan kami itu bukan itu gitu. Gimana? Kalau dia sendiri ini emang pahamnya di Komunikasi dan Penyiaran Islam ini ya pasti mempelajari dunia komunikasi ya, tapi itu juga kita mempelajari penyiaran juga nih. Jadi udah mulai kayak ada pelajaran yang menyinggung dunia penyiaran kayak jurnalistik ini, terus penyebaran berita gitu-gitu deh. Oke, artinya sepakat lah ya sama Indri terkait KPI ini ya. Perbedaannya tadi dari kalau KPI ini lebih ke syariahnya, ke Islam, nilai-nilai Islamnya, tapi kalau misalnya di komunikasi lain itu mungkin nasionalnya, umumnya gitu ya. Oke. Kenapa pilihnya KPI, nggak komunikasi aja? Emang gimana pendapatnya? Kenapa Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN? Kalau Indri pribadi itu saran dari pertama tuh kerabat sebenarnya gitu. Om itu nyaranin, katanya Komunikasi dan Penyiaran Islam aja gitu. Terus Indri juga tertarik dengan bidang komunikasi dan ingin memperdalam lah gitu kan. Di UIN juga kita sambil memperdalam agama gitu ya kan. Nah, jadi sekalian Indri ngambil di jurusan KPI, dan kebetulan emang ada juga di Lampung di UIN gitu. Oke, kalau Dea gimana? Paksaan orang tua? Apa gimana? Enggak sih, jadi kan emang dari waktu SMA tuh emang pengen nih aku kuliah di UIN, tapi waktu itu masih bimbang nih mau masuk program studi apa. Terus cari-cari tahu lah, ini ngulik-ngulik gitu, terus ketemulah prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah itu mulai tertarik untuk belajar dunia komunikasi doang pertamanya, tapi setelah udah terjun langsung ke program studi itu jadi kayak pengen memperdalam dunia komunikasi dan juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah Islamnya gitu. Oke, ngerasa nyesel nggak? Enggak sih. Enggak ya. Happy banget sih Mas. Jadi enjoy ya. Berarti artinya kalian nggak salah jurusan gitu ya? Enggak dong. Oke. Kalau di KPI itu ada berapa banyak UKM sih? Kan biasanya kalau misalnya di kampus itu dari hima jurusan mungkin ada UKM apa aja? Kalau untuk HIMA itu mungkin kita nyebutnya HMJ Kak. Oh, HMJ, oke. Himpunan Mahasiswa Jurusan itu ada HMJ KPI sendiri itu sebagai organisasi. Terus untuk UKM sendiri tuh yang sejauh ini Indri ketahui itu ada 3. Ada RFK, ada Rumah Dai, sama Robbani.
Ya. Oh, Kalau oke. di RFK sendiri itu kan rumah film KPI. Jadi itu tapi walaupun emang pendirinya KPI sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk para krunya atau orang-orang yang ada di dalam itu hanya jurusan KPI gitu, enggak, tapi bisa dari jurusan lain juga gitu. Oh, Dan oke. untuk prestasi dari RFK sendiri tuh udah oke banget. Kemarin juga menorehkan prestasi Sumatera gitu dengan film Tasamuhnya. Kayak gitu sih Kak. Oke, RFK itu singkatan dari Rumah Film KPI. Rumah Film KPI. Iya. Berarti itu yang main-main film gitu. Konsentrasinya di situ dari mulai pembuatan dari apa namanya idenya gimana, Iya, gitu. wardrobe segala macam tuh dipelajari Oh, banget gitu dan ada oke. konsentrasinya sendiri-sendiri gitu sih. Oke. Gimana? Selain RFK ini juga ada UKM Rumah Dai. Rumah Dai ini mempelajari tentang cara yang baik untuk kita berdai secara benar gitu loh Kak. Iya. Terus juga menjadi wadah mahasiswa UIN untuk yang ingin menjadi pendakwah profesional itu bisa banget masuk ke Rumah Dai. Oke, kalau dari KPI-nya di Rumah Dai itu artinya skill public speaking-nya atau mungkin Iya. skill ngedainya ya yang Dia bisa diasah ya. dilatih di situ. Oh, oke. Kalau misalnya dari perbedaan-perbedaan lagi kayak prospek kerja atau mungkin dari gelarnya sama atau beda? Untuk gelarnya sendiri tuh beda Kak. Jadi kalau jurusan umum di PTN lain itu kan gelarnya SIKOM ya, sebenarnya ilmu komunikasi. Iya. Sedangkan kami itu karena ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kami itu mendapatkan gelar SOS, Sarjana Sosiologi gitu. Dan secara fakultas kami di bawah naungan tadi FDIK atau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, sedangkan di PTN lain itu kan biasanya FISIP atau FIKOM. Ya gitu. Oh, oke. Berarti artinya nanti lulusannya nggak SKOM ya? Enggak, S SOS, SOS, Sarjana ya, Sosiologi. sarjana sosiologi. Oh, sosiologi Gitu. maksudnya. Iya, jatuhnya ke Iya. sosumnya gitu. Jadi Karena masih diambil di bawah naungan FDK ini Kak. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya hal-hal apa aja sih yang dipelajarin di jurusan KPI? Kan sekarang udah semester 3 nih ya. Iya. Pasti walaupun masih baru, berarti udah banyak lah ya yang dipelajarin gitu. Kira-kira apa aja yang dipelajarin di sana? Kalau masih awal semester itu kan pasti kita mempelajari basicnya komunikasi dan mempelajari basic Islaman gitu Kak. Iya. Semakin naik semester nih, semakin naik semester ketiga ini udah mulai mendapat mata kuliah yang mulai ke jurusan komunikasi gitu. Jadi kayak udah mulai fokus ke komunikasi penyiaran Islam gitu. Oke, selain dari komunikasi penyiaran Islam itu kan berarti artinya komunikasi antara teman-teman sama mungkin beberapa pihak-pihak gitu ya. Sebelumnya udah pernah praktek langsung belum tentang komunikasi selain dari komunikasi seperti ini? Kalau Kompak banget mereka berdua guys. Indra dulu aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, apa saya aja? Apa saya aja? Kalau praktik langsung dalam ini ya itu belum banyak sih Kak, baru ada ini praktik jurnalistik ini, terus ada juga kita dapat ini praktik dari mata kuliah formatologi acara gitu. Itu kita ada praktik buat mini event gitu. Oke. Selain itu juga ya Indra mau nambahin, selain itu juga tuh kita dapat tugas sih lebih tepatnya ya. Tugas membuat video semester 2 kalau nggak salah itu semester 1 malah ya. Di Oh, semester dasar-dasar 1. jurnalistik itu kami sudah membuat video wawancara gitu. Oh, oke. Jadi kami wawancara orang-orang gitu, membuat berita gitu. Jadi udah langsung praktek terjunnya di situ. Sama kemarin di mata kuliah PR, Public Relation itu kami membuat video iklan. Oh, Gitu. iya. Keren Jadi ya. udah ada tugas-tugasnya dari dosen-dosen. Padahal baru semester 3 ya, tapi udah langsung praktek yang memang bener-bener ini loh, komunikasi tuh kayak gini loh gitu ya. Betul banget. Oke, berarti kalian happy dong di jurusan ini pastinya. Happy Iya, banget. Happy banget. udah mulai ini ya terbawa. Terus Iya. kalau misalnya orang-orang komunikasi di penyiaran atau mungkin di jurnalis gitu-gitu, kalian itu yang tipikal hobi depan kamera atau di belakang kamera sih? Kalau ada sendiri tipe yang suka di belakang kamera ya. Di belakang kamera Iya. introvert ya kawan? Enggak sih, enggak juga, cuma lebih pede aja kalau di belakang kamera gitu. Oh, oke, berarti teknisnya Iya. gitu ya. Oke, kalau Indri gimana? Sama sih, nyamannya di belakang kamera gitu. Kalau di depan tuh kayak ini udah bagus belum ya? Jadi kayak harus perfect banget, Overthinking. jadinya overthinking gitu. Jadi mending di belakang deh.
Oke, berarti kalian otaknya nanti kalian cari talentnya lagi gitu ya. Iya, buat, betul banget. buat gimana caranya otak yang kalian ide kalian itu bisa terrealisasikan gitu ya. Sebelumnya kalian udah pernah bikin-bikin film gitu mungkin? Indri pribadi belum sih. Belum ya? Belum. Mungkin nanti di next semester ya. Iya. Kalau misalnya di KPI itu cuman belajar komunikasinya aja atau ada jurusan-jurusan lain yang mungkin Indri atau Dea minati di jurusan KPI-nya? Mata kuliah. Iya, mata kuliah yang diminati gitu. Mata kuliah yang diminati kalau Indri itu ya formatologi acara sama jurnalistik Islami di semester 3 ini. Karena emang di formatologi acara ini ada, tadi Dea udah singgung sedikit juga, itu kita langsung terjun ke lapangan, bener-bener buat event itu secara keseluruhan itu angkatan 22 yang buat. Jadi bener-bener dari sebelum eventnya sampai nanti pasca event tuh kami yang berkecimpung langsung gitu. Seru ya, langsung terjun lapangan ya. Praktek langsung. Praktek langsung. Selain itu kan ada jurnalistik Islami juga. Dan jurnalistik Islami itu sama ada praktek kayak gini juga. Lebih banyak diskus sama Bapak Nur Islamnya gitu. Oke. Kalau Dea gimana Dea? Suka mata pelajaran apa nih? Kalau untuk mata pelajaran semua diminati Iya. ya pastinya. Kalau yang untuk paling nih yang diminati banget tuh ada jurnalistik Islami juga sama formatologi acara, sama nih kayak Indri. Karena di jurnalistik Islami ini nggak tahu kenapa merasa enjoy aja, karena dari dosennya sendiri kayak responsif banget mengajak mahasiswanya untuk langsung belajar, terjun langsung gitu. Dan untuk formatologi acara ini karena emang ada praktek langsungnya itu yang tadi buat mini event itu yang membuat Dea ini punya bakal ada pengalaman nih di situ untuk kedepannya gimana gitu. Jadi kayak belajarnya lebih enjoy aja. Tapi setuju sih aku juga kalau misalnya mempelajari suatu hal, aku tuh lebih suka yang praktek. Jadi dia bakal lebih nyangkut ya sama pikiran kita dan kita juga lebih nalar ke sana gitu ya, daripada kita dikasih yang materi Iya, gitu terus kadang kan tugas teori gitu. itu juga buat jenuh gitu ya. Iya kalau benar, belajar. betul. Nah kalau misalnya di jurnalistik Islam ini materi atau pelajaran itu tentang apa aja sih? Banyak banget sih dipelajari di jurnalistik Islami. Iya. Di dalam mata kuliah itu tuh dari pengumpulan data sampai dengan penyebaran berita, mahasiswa itu mempelajarinya gitu. Jadi secara gambaran kasar itu sama dengan jurnalistik yang ada di luaran sana, cuma tetap mementingkan atau memasukkan gitu nilai-nilai Islaminya gitu. Terus kayak gitu ada tuh di jurnalistik Islami itu ada mempelajari Nilai-nilai sifat-sifat Islami. Rasulullah itu gitu. Dari ada sisi amanah, fatonah dan tabliknya itu dipelajari juga untuk cara menyampaikan kita kepada masyarakat umum itu nggak salah gitu. Jadi nggak menyebarkan berita hoax gitu. Sama kaidah Islami ya. Oke. Kalau misalnya dari KPI ini kan mahasiswanya banyak nih ya kan, rasanya sayang banget kalau misalnya nggak ngadain sebuah acara atau sebuah event. Tadi juga udah disinggung katanya kalian suka di mata kuliah apa tadi? Formatologi acara. Nah itu bikin acara atau event kan? Iya. Jadi kalau dari KPI sendiri tuh ada event apa aja sih untuk mungkin penerapan dari mata kuliah farmakologi itu tadi gitu? Apa? Untuk namanya ini ada Communication Creative Festival. Itu diadain rutinan setiap tahunnya, setiap angkatan. Dan untuk tahun ini ya pasti diadakan lagi. Dari semua angkatan 2022 di KPI ini terlibat semua gitu. Oke, namanya tadi apa? Communication Creative Festival. Ini eventnya kayak mana? Acaranya gimana gitu? Event ini lebih memperlihatkan nanti tuh bazar gitu. Terus nanti di setiap kelas kan untuk KPI angkatan 22 ini ada dari kelas A sampai F nih. Nah dari setiap kelas itu mempunyai konsepnya masing-masing. Dari konsepnya itu kita gabungkan menjadi satu gitu. Di kelas A sendiri tuh kita ambil konsep pop explosion. Jadi di situ ledakan ekspresi lah gitu, cara mengekspresikan diri gitu. Jadi nggak perlu takut lagi untuk mengekspresikan diri gitu sih Kak. Dan di event ini juga tuh banyak banget penampilan-penampilan menarik yang akan dibawakan sama angkatan 2022 ini. Nggak cuma penampilan doang, di event ini juga ada diadakan kompetisi Kak, banyak kompetisi per kelasnya itu. Jadi bakal seru banget sih, sama ngeliatin. Oke, kalau di event ini Communication Creative Festival ini bentukannya apa? Film kah?
Atau event gitu kak, jadi nanti ada bazar makanannya, Oh, ada iya, iya, lomba-lombanya, iya. ada penampilan-penampilan dari setiap kelas tadi gitu. Jadi semua konsep yang ada A sampai F itu digabung jadi satu gitu. Oke, kalau untuk tahun ini kapan acaranya? Acaranya diadakan di bulan Desember di tanggal 13 dan 14. 2 bulan lagi nih. Iya kan? Sebulan gak sih kak? Ini kan Sebulan. bulan Oh, di November. November ya. Oke. Kalian udah persiapan apa untuk menuju ke sana? Persiapannya udah banyak banget. Kalau dari angkatan sendiri tuh udah dari mulai Hampir 50% ya. iya kurang lebih lah 50% tuh udah oke. Oh, oke. Ini acaranya ngundang dari universitas lain atau dari emang yang win aja lah gitu? Terbuka untuk umum untuk Ya. itu. Tapi pesertanya masih win-win dulu. Iya. Oh, Hasil win iya, dulu. hasil Yang dulu. win aja nih guys, gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita sambungkan gitu ya, kalian kan dari mencoloknya itu dari jurnalistiknya gitu ya. Kalau keterkaitan atau keterlibatan dari jurnalistik Islami dengan event CCF atau Communication Creative Festival ini apa? Kan kalau di event ini ntar bakal ada ini kak, lomba pembawa acara berita. Nah ini kan pasti berkaitan banget nih sama jurnalistik Islami. Jadi kayak yang tertarik itu boleh join perlombaan itu. Oke, KPI ini sendiri punya Instagram mungkin yang mau dikenalin atau dipromosiin ke sobat bisnis semua? Kalau untuk KPI ini ada namanya KPI Winril ya, Indri ya. Itu boleh banget untuk teman-teman untuk follow, untuk update, lihat mantau update-nya gitu. Termasuk ada yang event itu bakal di-share-nya di KPI itu. Kalau untuk event ini mungkin sharingnya lebih ke kelas masing-masing kak. Gitu. Oh, oke. Kalau dari KPI itu @KPI Winril. Winril gitu ya. Jadi sobat bisnis boleh kepoin di @KPI Winril gitu ya. Nanti di sana bakal di-share sebanyak-banyaknya terkait tentang KPI, mungkin acara-acara KPI, dan mungkin nanti bisa langsung follow juga Instagramnya Indri dan juga Dea. Boleh di-spill tuh. Siapa tahu ada yang mau follow gitu. Boleh banget follow Instagram Indri Iya. yaitu @indri_sftr19. Kalau untuk Dea _BCDEA. Oh, Dea Iya, iya. Kalau aku susah juga ya, Novita Abi. Oh, masih nyambung ya. Udah lama banget gak pernah diganti nih. Oh iya, emang gak usah lah ya diganti-ganti gitu kan. Kalau udah nyamanin sama nama emang boleh senyaman itu gitu ya. Oke, langsung ya terakhir buat Indri dan Dea, ada closing statement apa? Tapi sebelum closing statement mungkin Indri mau promosi IG kelas juga. Oh, boleh. Ada Instagram kelasnya juga ya? Ada untuk kelas Indri ya. Untuk sobat bisnis semua mungkin bisa follow ke @kpi22.a gitu. Jadi di situ nanti bakal ada tentang CCF sendiri, itu event kita, konsep kita di situ, semua ada di situ, bisa ngikutin di situ, dan jangan lupa untuk datang ke event kita gitu. Wah, kayaknya bakal keren banget nih acaranya, karena anak-anak muda semua ya yang Iya. buat acaranya gitu, ngekonsep acara gitu ya. Semoga sukses di eventnya gitu ya. Oke, sekarang udah boleh belum closing statement? Boleh. Oke, boleh closing statementnya apa Indri? Jurusan KPI sendiri kan tadi udah kita bahas ya, ada nilai-nilai Islam, pokoknya itu gimana caranya kita berkomunikasi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian pembahasan kita tadi itu mungkin itu bisa membuka pikiran sobat bisnis semua yang lagi nyari jurusan gitu. Karena untuk anak-anak kelas 12-nya mungkin bisa jadi opsi untuk jurusan KPI sendiri ini dipilih gitu ya kan, di UIN gitu. Apalagi untuk anak-anak MAN, pondok dan lain-lain gitu. Karena jurusan sendiri itu prospek kerjanya sangat amat luas. Selagi masih ada manusia, kita masih bisa kerja. Waduh. Gitu. Oke, ada lagi? Mungkin tambahannya betul ya kata Indri, karena bisa banget nih KPI jadi salah satu opsi untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang mau pilih program studi. Bisa banget nih untuk komunikasi ini dimasukin dalam wishlist ya, karena emang prospeknya yang seluas itu ya, Indri bisa masuk ke berbagai aspek pekerjaan gitu. Betul. Kalau berbicara tentang komunikasi, dari kecil kita juga yang pertama kali diajarin adalah berbicara, berkomunikasi gitu ya. Artinya emang komunikasi ini merupakan sebuah jurusan yang prospek kerjanya luas dan bisa masuk dimanapun, karena kita ketemu sama orang banyak pun kita perluin namanya teknik komunikasi. Betul banget. Bener ya? Oke. Ada lagi yang mau ditambahin dari Indri atau Dea-nya? Cukup. Oke. Terima kasih banyak buat Indri sama Dea yang udah mau mampir ke sini dan mau berbagi pengalamannya dan berbagi ilmunya seputaran tentang KPI gitu ya. Jadi
Jangan kapok. Ya, terima kasih juga untuk Eredio karena sudah mengundang kami Oke. mahasiswa-mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam.